Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan dan juga rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini kami sedang berada di pinggiran Sungai Kali Putih, di mana sungai itu biasanya tempat mengalirnya lahar dingin apabila terjadi erupsi Merapi. Namun bila kondisi aman seperti ini dimanfaatkan oleh banyak warga untuk mencari nafkah sebagai penambang pasir. Dan dampak atau efek dari penambangan pasir itu sendiri, terciptalah lubang-lubang di aliran sungai itu yang cukup luas dan cukup dalam ya kawan-kawan. Jadi kita manfaatkan untuk perikanan atau pembesaran ikan. Nah, untuk konten kali ini kita sekalian mau bikin video, ya istilahnya bukan video ilmu, bukan ya, mungkin istilahnya cuma kita berbagi pengalaman saja tentang cara meningkatkan pemasaran dan juga penghasilan secara efektif. Nah ini untuk konten kali ini tidak seperti konten biasanya yang kita bahas secara teknis. Kalau secara teknis itu mungkin dari periklanan, dari channel jaringan semacam itu, dari kualitas produk, tapi ini secara non teknis. Jadi kita bahas kali ini adalah peningkatan penghasilan dan juga pemasaran dengan cara kita bersedekah atau bersodakoh ya kawan-kawan. Jadi konsep sodakoh ini tidak sebatas dipercaya oleh kami istilahnya yang notabene-nya beragama muslim, tapi juga dipercaya oleh orang yang berkeyakinan lain, bahkan orang yang tidak beragama. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya teman itu kalau dari segi kepercayaan kayaknya dia nggak beragama, mungkin istilahnya itu dia ateis atau bagaimana, itu orang, dia keturunan Tionghoa. Kalau kita ngobrol itu kayaknya dia memang tidak beragama, tapi kalau untuk konsep sedekah ini dia pun percaya. Jadi kalau tiap bulan puasa seperti ini dia sedekahnya luar biasa kawan-kawan. Bahkan saya sendiri sebagai muslim, saya itu malu karena kalah dalam jumlah sedekahnya. Tapi saya lihat perkembangan usahanya itu dari tahun ke tahun itu tidak pernah surut kawan-kawan, justru semakin sukses dan semakin kaya. Nah, dari situlah kita juga belajar. Jadi untuk tiap menjelang lebaran seperti ini kita panen ikan. Ini dari sini juga sebagian kita jual dan ada beberapa kolam yang khusus untuk kita bagikan. Nah, ini ikan ini biasanya kita tebar benih dan kasih makan paling cuma 1 sampai 2 sak pelet saja untuk awalannya, dan lanjutannya kita kasih makan limbah pemotongan ayam yang kita punya juga, usaha kita. Jadi ya kita kasih makan jeroan-jeroan dan juga bulu-bulu muda itu kawan-kawan. Jadi ikannya cukup cepat besar untuk pertumbuhannya karena sirkulasi airnya bagus di aliran sungai seperti ini, dan juga pakanannya juga melimpah, protein tinggi. Nah, itu kita memang sengaja kita alokasikan ya kawan-kawan, 1 atau 2 kolam paling sekitar bobot total itu sekitar 2 sampai 3 kintal lah. Ikan lele, patin, bawal seperti itu memang kita khususkan untuk sedekah. Kenapa dengan demikian kok bisa efektif meningkatkan penghasilan? Ya karena percaya tidak percaya, istilahnya doa itu memang berkekuatan. Jadi untuk usaha itu tidak cuma sebatas bagaimana kita bekerja, kita bergerak, tapi doa itu dimana sangat berpengaruh, dan kita tidak pernah tahu doa dari mulut yang mana yang Allah kabulkan. Jadi dengan kita bersedekah, orang tidak bisa membalas secara materi, pasti dia akan membalas secara doa, dan doa itu insya Allah pasti ikhlas mereka berikan untuk perkembangan dan kemajuan usaha kita kawan-kawan.
Jadi dengan semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula orang yang akan mendoakan tentang kesuksesan akan usaha kita. Nah, untuk konten kali ini mohon maaf juga kita sebelumnya bukan bermaksud untuk pamer, riak ataupun sombong, tapi ini untuk istilahnya kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan ya kawan-kawan. Saya juga berharap tidak cuma Prabu Farm saja yang semakin sukses atau semakin besar, tapi kita juga berharap usaha kawan-kawan semuanya juga diberikan kelancaran, kesuksesan, dan juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Jadi buat apa istilahnya kita sukses namun hanya dirasakan sendiri, tidak istilahnya kesuksesan kita tidak bermanfaat bagi orang lain, kan kurang apa ya, kebahagiaannya kurang ya kawan-kawan. Tapi kalau kita bisa sukses dan kesuksesan kita itu dinikmati oleh banyak orang, insya Allah itu akan lebih membahagiakan. Itu di samping warga sekitar yang udah berkumpul di situ, kita juga kirim-kirim, ini kita timbangi, istri saya sedang menimbangi, ini kita kirimkan ke tempat relasi-relasi yang istilahnya berpengaruh dalam usaha kita, yang mendukung usaha kita, yang membantu proses perkembangan usaha kita. Jadi apa ya, istilah Jawa ini kita itu juga harus niteni dari mana sumber-sumber rezeki kita. Itu paling tidak kita harus niteni mitra-mitra kerja yang ikut bantu merawat ayam, yang membersihkan kotoran ayam, yang menjaga keamanan kandang ayam, seperti itu kita pikirkan semuanya. Dan insya Allah dengan begitu, walaupun mungkin nominalnya nggak seberapa ya, ini ikan cuma 5 kilo, tapi istilahnya efeknya itu luar biasa kawan. Ada perhatian lebih seperti ini, karena saya juga merasa pernah jadi karyawan, itu diberikan hal kecil aja istilahnya, wah luar biasa, kita akan berusaha membalas untuk loyalitasnya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian hubungan atau korelasi antara kita sebagai pengusaha dengan mitra kerja itu akan semakin baik kawan-kawan. Oke, sekian dulu kawan-kawan untuk konten kali ini. Kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga termotivasi dan menginspirasi untuk menjadikan kita semua orang-orang yang selalu berusaha meningkatkan hal-hal dalam kebaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.